Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo di Talkshow pagi hari ini bersama Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo di studio. Saya sudah kedatangan tamu bersama dengan Bapak Dr. Andes Reddy Kusuma MA selaku Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Reddy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Tika. Alhamdulillah. Iya, menyempatkan lagi waktu untuk silaturahmi ke studio Suara Sidoarjo. Tapi mohon maaf Pak ya, ini kita dalam ini studionya beda seperti yang kemarin, masih kita renovasi dulu gitu ya. Untuk lebih baik Mbak Tika. Insya Allah seperti itu. Baik. Ya, dan juga pagi ini menemani Pak Reddy bersama dengan Ibu Dr. Anda Siti Amanati MM selaku Kabid pendaftaran ya Bu? Pelayanan pendaftaran penduduk ya dari Dispenduk Capil Sidoarjo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sebentar Bu ya, mungkin saya boleh dibantu teman-teman untuk mic-nya Ibu Siti. Ini kurang pas. Mic-nya mungil ya Bu, kayak buah apel gitu. Nah oke. Apa kabar Ibu Siti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, masih tetap kelihatan cantik loh ya hari ini ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, baiklah, menemani Pak Reddy dan juga Bu Siti juga pagi hari ini saya bersama dengan Bapak Arif Sumeru, SSTP MHP selaku Kasih Pendaftaran Penduduk. Kasih identitas penduduk. Oh, kasih identitas penduduk. Oke, nanti direvisi flyernya ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, saya masih 80 ini target diturunkan lagi 10 gitu Pak. Yang penting sehat ya Pak ya, tapi ya. Alhamdulillah selalu sehat. Oke deh, baiklah. Nah pagi hari ini sahabat Suara Sidoarjo, nanti kita akan bahas tentang penuntasan perekaman dan pencetakan KTP menjelang Pilkada 9 Desember 2020 ya. Kurang beberapa bulan lagi, Oktober, November, Desember. Nah, gak kerasa loh ya, sekarang Oktober pun juga sudah pertengahan ya, sudah mau habis, kita tinggalkan bulan Oktober. Nah, tapi bagaimana dengan perekaman dan pencetakan KTP yang ini menjadi salah satu syarat juga tentunya ya untuk pelaksanaan Pilkada. Nah, Pak Reddy, bagaimana, boleh dibuka dulu oleh Pak Reddy mungkin terkait dengan pelayanan juga yang di Dispenduk Capil Sidoarjo hingga hari ini masih lancar semua ya Pak ya? Ya, alhamdulillah lancar. Masih ada yang dilakukan buka tutup gitu? Pendaftaran sudah dibuka ya? Kembali ya. Oke. Ya, jadi sahabat-sahabat Suara Sidoarjo dan seluruh masyarakat Sidoarjo yang berbahagia, pada pagi hari ini kami Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo ingin memberikan informasi terkait dengan bagaimana cakupan dan penuntasan perekaman dan pencetakan KTP. Yang perlu diketahui adalah bahwa sesuai dengan sistem kewarganegaraan kita dan sesuai dengan Undang-Undang Adminduk nomor 23 tahun 2014, ada dua identitas untuk warga negara. Jadi yang pertama itu adalah KTP elektronik. Kemudian yang kedua adalah kartu identitas anak. Nah, untuk kartu identitas anak ini Mbak Tika ada dua kriteria ya. Jadi anak untuk usia 0 sampai 5 tahun itu diberikan hak untuk memiliki kartu identitas anak tapi tanpa foto. Dan masa berlakunya adalah 5 tahun. Kemudian anak usia di atas 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari, itu harus pakai foto. Oh, kurang 1 hari gitu ya Pak ya? Berarti masih 16 sekian gitu ya? Betul. Nah, jadi pada saat dia sudah 17 tahun beralih kepada KTPL. KTP elektronik. Nah, sebaliknya yang 0 sampai 5 tahun pada saat dia sudah di atas 5 tahun, dia harus menyerahkan foto untuk kita ganti dengan KIA yang ada fotonya. Ada fotonya. Nah, kemudian kalau KTP elektronik ini bisa diberikan kepada WNI dan warga negara asing yang memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat itu yang pertama terkait dengan dia berusia 17 tahun. Kemudian dia sudah kawin atau pernah kawin. Nah, terkait dengan itu maka kewajiban kami di pemerintah
khususnya di Dispenduk Capil untuk memberikan identitas itu. Terkait dengan KTP elektronik, Mbak Tika, ada beberapa yang bisa diberikan. Yang pertama terkait dengan KTP elektronik karena baru, jadi dia baru rekam, kemudian kami terbitkan KTP elektronik. Kemudian karena adanya perubahan data, yang awalnya dia belum kawin menjadi kawin, dia harus berubah status. Kemudian karena hilang atau rusak, ya. Kemudian karena ada perubahan data tadi, dan banyak hal, ya. Ada 7 item sebenarnya. Kemudian kalau terkait dengan KTP elektronik yang sudah diterbitkan sejak 2012, masal itu kan masih ada masa berlaku. Jadi misalnya masa berlakunya sampai 2017. Itu secara otomatis itu berlaku seumur hidup. Jadi di Undang-Undang 24 2013 sudah jelaskan bahwa KTP yang diterbitkan akan berlaku seumur hidup, dan itu sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran Mendagri ke seluruh lembaga. Jadi kementerian lembaga, ke bupati dan gubernur, wali kota se-Indonesia. Artinya itu secara otomatis berlaku seumur hidup. Jadi tidak perlu lagi diganti. Kecuali diganti kalau ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada perubahan data karena hilang atau rusak gitu ya. Jadi itu. Kemudian kalau kita menginjak kepada materi pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana penuntasan perekaman dan pencetakan KTP menghadapi Pilkada 9 Desember, memang tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada 3 strategi sebenarnya yang kami lakukan. Yang pertama, ini dari data dulu ya, Jadi penduduk kami itu 2.023.000 kalau sampai dengan bulan September ini. Kemudian yang sudah melakukan perekaman itu 1.477.716. Artinya sudah 97,16% ya. Jadi kurang 2,84% dari jumlah yang wajib KTP. Ya. Nah, oleh karena itu kewajiban kita khususnya di Dispenduk Capil dan seluruh kecamatan, karena kecamatan punya kewenangan untuk perekaman dan pencetakan KTP. Beberapa strategi yang kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan pendataan by name by address. Jadi Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran dan 18 kecamatan yang masih belum melakukan perekaman dan pencetakan KTP. Nanti data itu kami akan sebarkan ke kecamatan nanti juga akan berkoordinasi dengan desa maupun RT RW, sehingga paling tidak menghimbau masyarakat untuk segera melakukan perekaman. Karena tentu kami juga harus dibantu dengan proaktif dari masyarakat. Kalau tanpa ada kesadaran ya tidak bisa, karena terus terang begini, kenapa masyarakat tidak melakukan perekaman? Ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, karena memang terkendala yang bersangkutan itu tidak bisa menuju ke lokasi pelayanan. Mungkin karena faktor usia, kemudian mungkin faktor kesehatan. Mungkin yang kedua karena yang bersangkutan bekerja di luar daerah, di luar Sidoarjo, kemudian di luar negeri misalnya. Dan yang ketiga karena memang kurangnya kesadaran untuk itu. Terkait dengan itu tentu kita yang harus juga proaktif. Jadi sama-sama proaktif. Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi, masyarakat juga bisa proaktif untuk melakukan pelaporan. Kemudian yang kedua, strateginya adalah jemput bola. Jemput bola. Kebetulan memang kami ini kan selama pandemi ini kan tidak melakukan proses jemput bola, karena konsistensi dan resisten yang memang cukup besar, sehingga kami mulai minggu kemarin sudah menyepakati di internal untuk membuka layanan Sabtu Minggu.
layanan Sabtu Minggu. Khusus untuk weekend ya. Betul, layanan Sabtu Minggu terkait dengan perekaman dan pencetakan KTP, kemudian kartu identitas anak, dan yang terakhir adalah akte kelahiran yang memang sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, salah satunya itu. Kemudian yang ketiga juga pelayanan online. Selama masyarakat itu sudah melakukan perekaman, tinggal pencetakan KTP-nya, ya sudah, tinggal dia difoto, dikirim ke WA yang sudah ditentukan oleh kita. Yang mungkin kemarin sudah kita bahas minggu kemarin ya, minggu kemarin. Jadi paling tidak itu salah satu strategi, beberapa strategi yang kita lakukan untuk penuntasan itu. Ya. Mungkin itu terkait jelang pilkada sendiri ini Pak Redi, meskipun bisa dibilang ini masih ada berapa persen ya tadi ya, 24% lebih ya yang belum melakukan penuntasan terkait dengan 2,8 ya. Oke, nah ini apa berarti bisa dibilang ini ada peningkatan permintaan Pak untuk perekaman maupun cetakan ya, KTP? secara otomatis iya, tapi mungkin yang perlu diluruskan bahwa berbeda antara data layanan kami Mbak Tika dengan data DPT ya. DPT pemilu yang ditetapkan oleh KPU ya. Kalau DPT pemilu KPU itu kan DP 4-nya kan ditetapkan 1 tahun sebelumnya yang diberikan oleh Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil Pusat ya. Sehingga memang berbeda. Tetapi pada prinsipnya selama sebelum 9 Desember hari H, maka masyarakat Sidoarjo berhak juga memiliki KTPL, sehingga diharapkan dia bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu kada tanggal 9 Desember Pak Tika. Oke, baik. Nah Pak Redi, tadi dijelaskan ada beberapa alasan ternyata yang menyebabkan masih ada masyarakat itu yang mungkin belum melakukan penuntasan terkait perkara KTP ya. Nah lantas langkah apa saja nih, mungkin tadi selain jemput bola ada juga pihak kecamatan yang mungkin bisa melakukan cetak dan rekam sendiri itu. Nah ini dari apa yang sudah dilakukan, kendala-kendala yang ditemui apa nih Pak? Dan mungkin ada hal-hal yang memang harus lagi nih perlu diperhatikan lagi gitu Pak Redi. Ya, yang paling banyak itu kan begini Mbak Tika, seperti kami punya kebetulan Mas Arif itu pakai brand marks-nya JPT. Iya, saya tadi mau nanya itu apa ya JPT. Jemput bola terpadu terkait dengan peduli dilan. Jadi peduli difabel, ODGJ dan lansia. Meskipun kita tidak ada jemput bola secara langsung, tapi khusus untuk masyarakat yang punya keterbatasan, dia lansia, ODGJ maupun disabel, kita akan turun. Jadi minimal seminggu sekali kami turun. Seminggu sekali ya Pak? Iya, jadi ada permintaan dari masyarakat, bisa melalui RT RW, bisa dari desa, bisa dari kecamatan atau yang bersangkutan, kami akan turun karena yang bersangkutan butuh terkait identitas KTP-nya, misalnya untuk berobat, untuk BPJS, dan juga untuk menerima bantuan sosial, bantuan sosial, sehingga kami juga harus responsif terkait dengan itu. Jadi memang ada, di samping kita juga harus hati-hati karena pandemi ini, kita juga harus punya responsif terkait dengan masyarakat yang berkebutuhan khusus ini ya, peduli dilan ya istilahnya. Oke. Nah ini jadi penasaran Pak, JBT teknis pelaksanaan apa yang sudah menjadi job desk-nya ini seperti apa ya? Dari apa yang sudah dilakukan dari Pak Arif sendiri. Dengar siapa? Jadi penasaran saya, tadi sudah dibuka nih sama Pak Redi ini ternyata dari apa tadi JBT itu adalah jemput bola terpadu. Teknisnya bagaimana itu Pak Arif? Iya, terima kasih. Untuk pelaksanaan teknis jemput bola terpadu, memang secara umum kepedulian masyarakat untuk peka pada sosial masyarakat ya. Akhirnya masyarakat menyampaikan atau melaporkan kepada dinas melalui formulirnya permohonan perekaman. Ya, nanti Tapi kalau peduli dilan ini mereka bisa ya mengerti ya tentang bagaimana prosedur untuk pengajuannya dan lain-lain, atau dibantu dari kecamatan tadi gitu ya, bisa, untuk atau dari desa gitu. Tadi saya sampaikan dari untuk kepedulian sosial bisa dari pihak keluarganya sendiri, atau dari pemerintah desa sendiri, ataupun nanti pihak kecamatan juga untuk menyampaikan kepada masyarakatnya di desa. Akhirnya pengajuannya ke dinas. Nah selama ini juga
Terakhir kemarin kita udah diizinkan untuk kemarin 4 lokasi. Kemarin berangkat 4 di 4 tempat, kebetulan untuk di Desa Jati 1, Wonoayu 1, sama Taman 2. Jadi yang di Jati kemarin orang gila kita kemarin. Oh iya. Ya, gila. Nah itu, ODGJ itu. iya, Ya, nggak susah itu ya Mas. Banyak, alhamdulillah teman-teman timnya itu mempunyai, istilahnya kita berkomunikasinya nggih didampingi pihak keluarga. Banyak hal juga memang membutuhkan waktu paling lama 2 jam. Yang di tahun 2019 itu sampai 2 jam. Ya saya mohon maaf, dengan berbagai cara juga sebagai seninya untuk kita untuk di pelaksanaan dilan juga itu. Kemarin ya sudah saya laporkan pada pimpinan, kemarin juga sama, ya dengan cara mohon maaf dibujuk dengan uang 2.000-an 10.000 kemarin, 10.000 sama rokok sama kopi, akhirnya dijak ngomong, akhirnya mau untuk difoto. Banyak cara teman-teman untuk mengajak yang diajak ini untuk dilakukan perekaman. Yang kemarin di taman pun juga sama. Informasinya taunya dari mana gitu. Yang bersangkutan taunya dari saudaranya yang untuk alhamdulillah mengikuti webnya dari Dispenduk Capil. Di situ ada juga untuk perekaman dilan. Jadi alhamdulillah sampai 2 jam ya. 2 Ada jam. berapa tim itu Mas? 1. Oh, cuma sendirian aja. Oh, untuk dari timnya maksimal 4. Maksimal 4 orang gitu ya. Diizinkan Bapak maksimal Sampai 2 jam hanya untuk jam. merayu saja, untuk mau difoto untuk ini. Betul sekali, ya. Wow, keren. Luar biasa ini ya. Memang tenaganya memang harus ekstra nih ya kalau menghadapi gitu. Tapi ngomongin tentang pendaftaran ini ya Bu Siti Amini, untuk pendaftaran sendiri selama ini seperti apa? Apakah apa yang ditemui ataupun apa yang disampaikan oleh masyarakat sendiri saat mengajukan permohonan untuk perekaman mungkin atau pencetakan KTP-nya sendiri? Apa sih yang biasanya sering di-sharingkan begitu oleh masyarakat, Bu Siti? Terima kasih. Tadi sudah diawali oleh Bapak Kepala Dinas. Ada beberapa hal untuk pelayanan pendaftaran penduduk ini. Untuk yang online KTP itu kalau sekarang pemula untuk perekaman, untuk kalau pemula itu sekarang rekam 2 hari bisa diambil KTP-nya. Tapi untuk online yang rusak bisa memfoto lewat WA ke Dispenduk KTP yang rusak sama fotokopi KK. Nanti 2 hari berikutnya tinggal mengambil ke Dispenduk. Jadi orangnya datang tinggal mengambil saja dengan membawa nomor antrian yang telah disepakati oleh petugas FO. Ya. 2 hari udah selesai ya Bu ya, sudah bisa langsung diambil ya. Jadi Cepet bisa ya. mengambil sendiri Mbak Tika, dan juga bisa diantar ke rumah. Jadi kami sudah bekerja sama dengan PT Pos, kemudian dengan Mantap Kurir untuk semua pengambilan dokumen jadi di Dukcapil itu bisa ada pilihan diantar sampai ke rumah gratis atau masyarakat sendiri yang mengambil. Nah, free ya Pak ya, gratis ya. Jadi jangan sampai kan ada penumpukan di kantor, sehingga kami pilihannya itu, dan alhamdulillah banyak yang memanfaatkan itu gitu ya. Termasuk layanan-layanan yang terintegrasi. Jadi misalnya ngurus KIA itu tidak hanya nanti dapat KIA, tapi secara otomatis pada saat dia mengurus akte kelahiran baru, kemudian KK, nik yang bersangkutan, sehingga anak itu akan masuk di KK, kemudian keluar KK-nya, kemudian keluar akte kelahiran, baru keluar KIA. Jadi 3 dokumen sudah langsung. Oh gitu itu kalau ya. misalnya minta diantar, kita antar. Oke. Nah, itu pelayanan yang di kami. Di kecamatan pun juga sama. Kecamatan kemarin bulan kemarin juga melaunching Kecamatan Ngartis namanya. Jadi antar gratis dokumen kependudukan. Ngartis ya. Betul. Saya kira saya ngartis. Ya, kalau di Dispenduk Capil kan Yantis, pelayanan gratis. Iya, Kalau di iya. Kecamatan Ngartis. Ngartis, Jadi ya. artis antar dokumen gratis untuk dokumen kependudukan. Jadi kartu keluarga dan KTP sementara kalau di kecamatan. Tapi kalau kami semua dokumen.
Oke, semua dokumen ya Pak ya. Baik, mungkin bisa menambahkan. Silakan Bu. Terima kasih tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa untuk dalam rangka pelaksanaan Pilkada Sidoarjo ini kita akan melakukan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu ya. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat Sidoarjo bahwa untuk minggunya dimulai bulan November sampai dengan hari H pemilu pada. Oke. Dan per 1 November ya Bu ya? Iya Pak. Kan minggu ini masih Sabtu aja. Oh iya. Tapi untuk bulan November sampai dengan Desember hari H Pilkada itu kita sudah Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu ya, oke. Tadi untuk KTP dan KIA untuk asing tadi bahwa memang KTP KIA untuk orang asing itu bisa kita fasilitasi selama yang bersangkutan itu sudah mempunyai ITAP atau kitab, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah. Jadi kalau sudah punya kitab atau ITAP kita masukkan ke KK, punya NIK, kita foto itu bisa udah harus punya dari imigrasi ya. Nah harapannya nanti pelaksanaan pilkada itu sudah nggak ada lagi yang bawa misalkan surat keterangan. Ya kalau dulu kalau zaman saya dulu sih Pak itu ngurus KTP-nya kan lama gitu, KTP elektroniknya cuma dapat surat suket itu surat keterangan. Ya jadi sekarang bisa lebih cepat, 2 hari juga sudah selesai ya Bu Siti ya. Oke deh, baik sahabat Suara Sidoarjo, kali ini atau pagi ini saya masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dispenduk Capil Sidoarjo bersama Pak Redi, Bu Siti Amini dan juga Pak Arif Sumeru. Anda yang ingin bergabung pagi ini silakan, saya tunggu untuk Anda bisa sharing juga di 0318961514 atau di WA ya 082132640109. Yang sedang nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, Anda bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom chat ya, DM atau inbox juga di Facebook, Twitter atau Instagram Suara Sidoarjo. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada
masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, 1500 ml, dan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, masih di Talkshow di Spenduk Capil Kabupaten Sidoarjo. Kita bahas tentang penuntasan perekaman dan pencetakan KTP menjelang Pilkada 9 Desember 2020. Sebelum kita lanjutkan lagi berbincang dengan narasumber kita, saya ke pertanyaan dulu yang sudah masuk, Karin. Iya, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Akrom di Gedangan. Dari informasi yang saya tahu, di Spenduk Capil ini kan buka di hari Sabtu dan Minggu. Apa terus untuk kuota sendiri di hari biasa jadi ada pengurangan karena jam operasionalnya kan ditambah, bukan di hari kerja saja tapi di hari libur juga. Oke. Kemudian yang kedua dari Aminatun S. Permisi Pak dan Bu, saya mau bertanya. Anak saya di 11 Desember ini baru genap 17 tahun. Dan seperti yang kita tahu juga, di tanggal 9 Desember Pilkada juga sudah dilaksanakan. Apa sebelum anak saya 17 tahun ini dia tidak bisa mendaftarkan EKTP untuk ikut menyuarakan hak suara di Pilkada nanti? Oke, dulu ya sudah bergabung. Silakan, mungkin boleh ditanggapi dulu. Jadi Pak. Yang pertama terkait dengan kebijakan kita untuk menambah jam layanan. Untuk yang hari atau jam kerja itu tetap tidak ada perubahan atau pengurangan kota ya. Tetapi untuk yang tambahan jam layanan ini sebenarnya sebagai solusi, karena memang banyak dari masyarakat itu yang memang menginginkan pada saat jam kerja itu kan selalu kehabisan kota. Nah, mengantisipasi itu dan sebagai solusinya kami membuat kebijakan tambahan layanan. Jadi tidak ada pengurangan kota, tapi justru kami menambah layanan di Sabtu dan Minggu itu. Itu yang Pak Akrom. Kemudian yang kedua Mbak Aminatun ya, karena anaknya tanggal 11 Desember kalau tidak salah ya. Iya, 11 tahun. Jadi begini, udah kelewat ya. Pada prinsipnya perekaman KTP itu bisa dilakukan 3 bulan sebelumnya. Tetapi rekam saja. Tapi akan dicetak setelah yang bersangkutan sudah usia 17 tahun. Ya. Nah, kalau misalnya tanggal 11 Desember dia baru 17 tahun, ya tidak bisa kami cetak. Tapi kalau yang bersangkutan mau direkam silakan. Kami juga menerima itu dan bisa langsung ikut di hari Sabtu ya. Karena kotanya cukup besar hari Sabtu itu, dan kemarin pun hanya yang mendaftar itu dari jatah 80 itu hanya 50. Jadi kan eman-eman. Jadi kalau misalnya memang silakan rekam dulu sehingga nanti pada tanggal dia 11 Desember 17 tahun baru kami cetak.
baru Oke. kami cetak. Jadi seperti itu Mbak Tika. Itu nanti tanpa harus dikonfirmasi ulang ya Pak, sudah bisa langsung by system akan sudah masuk list Iya, cetak untuk hari itu ya. Betul, secara otomatis Oh, betul. Jadi oke. tidak bisa karena dia punya KTP tapi belum 17 tahun, tidak bisa juga dicetak. Karena dia belum usia 17 tahun dan tidak mungkin akan tercetak dan kemudian menggunakan hak pilihnya karena kan ketahuan tanggal berapa dia usia 17 tahun. Oke. Ya, ada yang tambahkan mungkin Bu Siti? Sudah. Ini cukup ya. Ini tadi untuk 2 pertanyaan sudah masuk, ada lagi ya, Karin, silakan. Iya, jadi ini ada 2 pertanyaan lagi dari Twitter dan juga dari WhatsApp. Yang pertama dari WhatsApp ada Rafli di Sukodono. Untuk jam operasional yang dari Dispenduk Capil ketika sudah mendekati masa-masa pilkada itu bagaimana? Permisalan saja, jika nantinya saya kehilangan KTP pas sudah memasuki pilkada, terus nanti gimana Pak? Loh ya jangan sampai hilang gitu ya. Ada lagi. Yang kedua dari Nadifa Aprilia. Oh ya. Pak, saya tertarik mengenai tadi yang membahas tentang orang gila itu. Nah, untuk orang gila itu nanti kan KTP-nya mungkin tidak dikasihkan ke orangnya langsung. Tapi itu kan bisa jadi juga seperti disalahgunakan sewaktu adanya pemilihan pilkada. Nanti kalau seperti itu bagaimana Pak? Oke, ini kelihatan kalau chatnya panjang ya, disingkat sama Karin ya, mikir jadinya. Oke. Oke, silakan Pak. Jadi nanti biar ditambah teman-teman. Jadi yang pertama itu terkait dengan tambahan layanan ya tadi ya Mas. Tambahan kehilangan untuk pilkada. Kalau misalkan KTP-nya tiba-tiba hilang gitu. Menjelang pilkada. Selama yang bersangkutan bisa menunjukkan ada surat keterangan kehilangan dari Polsek, kemudian dilampiri juga oleh kartu keluarga, kami akan cetak. Ya, sehingga tinggal cetak aja ya Pak kalau KTP hilang ya. Kan database-nya sudah ada. Sudah ada. Pertama itu. Yang kedua, yang bersangkutan sudah harus masuk DPT, daftar pemilih tetap, ya kan? Kalau yang bersangkutan tidak masuk DPT, sepengetahuan saya, dia bisa melakukan pencoblosan tapi pada akhir jam. Jadi 9 Desember misalnya jam 1 ditutup, 1 jam sebelumnya dia baru boleh mencoblos. Tapi itu pun di daerah setempat, di RT RW-nya, karena ini juga mungkin kan terkait dengan keterbatasan surat suara ya. Tapi ini yang lebih paham teman-teman KPU ini ya, dan teman-teman yang di bawahnya. Kemudian kalau yang kedua terkait dengan yang ODGJ, pada prinsipnya begini, saya sudah sampaikan bahwa ODGJ ini kan juga punya hak untuk memperoleh identitas, terutama KTPL. Kan dia juga punya hak juga untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, apakah terkait dengan kesehatan, bantuan sosial dan sebagainya. Tentu proses-proses khusus di pilkada itu sudah jelas ada daftarnya. By name, by address, malah yang misalnya nanti memang kalau di pilkada tidak ada e-voting ya, tapi kalau di pilkades kan nanti di Sidoarjo itu kan ada 9 desa kalau tidak salah yang e-voting. Itu tinggal memasukkan nicknya dia akan ketahuan ini miliknya siapa gitu. Tapi kalau di pilkada memang selama dia ada daftarnya di DPT secara otomatis saja bisa dilakukan. Kalau atau misalnya ada tidak masalah, dia harus punya hak suara juga, misalnya diantar atau mungkin petugasnya nanti mungkin yang ke rumah dan sebagainya. Tapi mekanisme itu nanti misalnya menjadi kewenangan atau ranah KPU ya. Ranah KPU. Oke, baik. Nah, silakan yang lainnya yang juga masih bergabung, kita masih ada waktu ya 15 menit ke depan untuk sharing dengan Pak Redi maupun Bu Siti Amini dan juga Pak Arif dari Dispenduk Capil Sidoarjo. Oke, baik, tentang perekaman dan pencetakan KTP begitu Pak ya. Ini kalau dari perekaman sendiri ada, kalau untuk yang perekaman ini dilakukannya bisa di mana saja kah, dan batasan kuotanya sampai dengan hari ini seperti apa Bu Siti? Kuota untuk perekaman KTP ya. Untuk perekaman KTP bisa dilakukan di kecamatan, 18 kecamatan, juga memfasilitasi rekam cetak KTP bisa dilakukan di 18 kecamatan dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Untuk di Dinas Kependudukan Catatan Sipil melalui online, bisa melalui online dengan kuota sehari untuk perekaman 100 orang ya? Iya. Oke. 100 orang. Dari jam berapa Bu itu? Buka jam 8 sampai
jam kerja jam hari ini jam 1. Sampai jam 1 aja itu ya. Oke. Oke, 100 orang saja gitu ya. Kalau lebih ya berarti nggak bisa. Jadi sehari itu Mbak Tika dengan teman-teman kecamatan, kami kan selalu membuat laporan harian ya ke Pak Dirjen itu. Karena Pak Dirjen itu selalu memonitor setiap kabupaten kota. Ada 514 kabupaten kota se-Indonesia. Ya, harian. Kalau untuk laporannya harian ya Pak? Harian. Jadi Kabupaten Sidoarjo itu semua layanan ya, tidak hanya KTP, perekaman dan KTP, tapi termasuk juga dokumen capil. Sehari itu rata-rata untuk perekaman di kita itu sekitar 300 untuk total kabupaten ya, seluruhnya. Kemudian pencetakan KTP itu sehari rata-rata 700 sampai 800 KTP atau keping. Sehingga kami setiap 2 minggu sekali itu akan ke Jakarta mengambil belangko KTP. Karena alhamdulillah belangko KTP ini sampai dengan Desember aman atau tercukupi. Sehingga semakin kita cepat melakukan pencetakan termasuk teman-teman kecamatan, maka semakin cepat kami mengambil tidak masalah. Yang penting bahwa terkait dengan hak warga Sidoarjo itu bisa tercukupi, Mbak Tika. Karena belangkonya sangat tercukupi, masih tersedia sampai akhir tahun. Oke, ada yang tambahkan Bu Siti, silakan Bu Siti. Oh iya, ini untuk yang tadi dari Pak Arif yang UDGJ itu Bu, itu bisa keluarganya yang melaporkan ke Dispenduk nanti sekalian minta belangko diketahui RT RW desa dikirimkan ke Dispenduk. Nanti kita rekomendasikan ke Pak Arif untuk dijadwalkan sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Kemarin tuh dari Buduran ada beberapa ya Mas ya. Ada 6 ya. Akan kita jadwal sesuai dengan kemampuan dari tenaga kita yang satu kali seminggu dilaksanakan. Memang apa yang ada di lapangan itu tidak bisa kita prediksi ya Bu, kondisi dari si pemohon. Seperti kemarin yang ada di Tanggulangin ya Mas ya. Kita susah karena orangnya ndak mau fokus, jadi sehari nunggu itu ndak bisa dilakukan. Hanya di depan komputer, tapi ndak bisa untuk melakukan apa-apa. Ya, itu kemarin kita tunda ya Mas ya akhirnya. Itu kita tangguhkan, dan saya memohon kepada para keluarganya, apabila ada anggota keluarga yang mengalami seperti itu, untuk bersabar, dan kita sebagai petugas pelayanan akan kita lakukan sesuai dengan jadwal dan kemampuan petugas yang ada di Dispenduk. Di samping itu mohon maaf, ini pada akhir-akhir minggu ini saya ada beberapa dari pemohon yang sudah berusia tapi belum mempunyai NIK. Saya berharap dari perangkat desa, RT RW untuk memfasilitasi, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, karena dia punya hak. Nanti kalau punya NIK dan KTP, dia akan bisa melakukan aktivitas, mungkin ada dari kesehatan, dari bantuan sosial tentang mungkin ada beras itu ya, ada dari mungkin yang sekarang ada bansos banyak itu ya Bu ya. Itu saya berharap, sangat berharap untuk bisa mendaftarkan warganya yang belum mempunyai NIK. Ya, terima kasih. Iya. Nah, tadi saya sempat ngobrol, saya sempat lihat ada KIA ini ya Pak. Nah, ini dia, saya boleh tunjukkan dong ke kamera nih dari misi ya Pak. Nah, ini nih sahabat. Ini bedanya dari warna merah ya Pak ya. Warnanya merah, kalau KTP elektronik kan biru gitu ya. Tapi KIA ini sudah maksudnya boleh dipakai apapun resmi gitu ya Pak ya. Karena kadang kalau kita naik kereta api anak usia berapa itu kan ada tulisannya niknya berapa, dikosongkan, cuma diisi usianya saja. Tapi apakah berarti anak-anak yang tidak memiliki bentuk KIA seperti ini, fisiknya seperti ini dinyatakan itu memang apa ya, maksudnya dalam aktivitas sosialnya itu ini begini, kurang ini Pak, sebenarnya kan atau gimana? Meskipun dia belum memiliki KIA, kan dia sebenarnya kan sudah terdata dalam database, karena di KK-nya kan sudah ada, ya.
Cuman memang ke depan untuk di Sidoarjo ini kami berharap bahwa pada saat nanti ini terkait dengan pendidikan anak, dia masuk TK, masuk SD, masuk SMP, kalau ini nanti bersyarat KIA itu akan lebih bagus. Karena kalau di Undang-Undang 24 2013 tentang Adminduk itu kan semua pelayanan publik harus berbasis NIK. Ya, berbasis NIK. Nah, ini kami lagi sekarang karena capaian KIA kita cuman masih sekitar 15 sampai 16 ribu dari 400 ribu yang harus punya KIA, ya, yang harus punya KIA. Sehingga di tahun ini pun alhamdulillah kami disetujui, dibantu oleh Pak Bupati, Pak Sekda dan tim anggaran, termasuk dari mitra kami Komisi A DPRD Sidoarjo, kami bisa pengadaan 21 printer KIA. Nah, jadi nanti kami akan sebar ke 18 kecamatan, kemudian 3 di kantor Dukcapil, sehingga nanti capaian cakupan KIA itu akan lebih meningkat. Nah, kalau ini memang sudah sesuai dengan standar yang ada, nah, maka kita berharap bisa saja pada saat proses masuk SD, masuk TK atau PAUD, masuk SMP itu sudah bersyarat NIK untuk KIA ini. Ya. Karena di beberapa kabupaten bisa, kenapa kita tidak? Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Pak Asrofi juga untuk meminta bantuan edaran kepada sekolah TK, SD, SMP untuk bisa melakukan permohonan secara kolektif. Baik itu akte kelahiran atau KIA, karena syaratnya untuk KIA ini kan akte kelahiran, dia harus punya akte kelahiran, kemudian fotokopi KK dan fotokopi orang tua. Nah, jadi fotokopi KTP orang tua. Iya, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KTP orang tua. Jadi sebenarnya secara otomatis. Nah, kalau di kami pada saat dia akte kelahiran mendaftarkan akte kelahiran, secara otomatis 3 langsung dokumen keluar, gitu ya. Nah, ini kita masifkan. Kemarin kami juga sudah ada pembicaraan dari ibu-ibu Fatayat NU. Nah, kebetulan penjelasan dari Bu Elo itu selaku ketua itu ada 25.000 anggota Fatayat NU di Sidoarjo. Nah, itu kan cukup potensial bagi kami, ya, khususnya di akte kelahiran, di kartu identitas anak, sehingga nanti lebih masif lagi masyarakat itu Sidoarjo itu bisa sadar terkait dengan pentingnya dokumen kepemilikan dokumen Adminduk itu. Jadi itu Mbak Tika. Iya. Nah, ini tadi sempat dijelaskan Pak Redi bahwa sebetulnya ada beberapa yang kerja di luar negeri ya. Kalau misalkan pengurusan KTP itu boleh diwakilkan ya Pak ya. Kalau misalkan jadi belum begini, bisa pulang gitu. Selama yang bersangkutan itu sudah berekam, ya, sudah melakukan perekaman, ya bisa saja kan. Nggak bisa kalau misalkan hanya kirim foto gitu aja. Bisa. Karena begini, di KTP itu kan ada chipnya Mbak Tika. Ada chip, di situ di dalamnya kan ada sidik jari, ada iris mata, ya kan. Kemudian misalnya terjadi sesuatu, makanya untuk KTP elektronik ini kan akan lebih mudah. Jadi misalnya untuk pemanfaatan data pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran untuk demokrasi seperti sekarang bentar lagi pilkada, dan penegakan hukum. Jadi misalnya ada pembunuhan, cukup ditempelkan saja sidik jarinya, pasti akan ketahuan ini yang keluar namanya datanya langsung ketahuan si A, si B. Jadi tetap harus datang sendiri saat perekaman saja gitu ya. Kalau masalah ngurus KTP-nya boleh saja, yang penting ada dalam satu keluarga, ada dalam satu kakak lah. Dalam satu kakak. Itu nggak perlu surat kayak surat serah terima surat pernyataan. Ya, secara otomatis siapa yang mengambil kan ada harus ada ini ya suratnya. Itu saya pikir formal saja, normatif. Saya pikir tidak ada masalah. Cukup menunjukkan fotokopi kakaknya. Kemudian nanti siapa yang menerima kami akan proses. Baik. Ya, Karin. Iya, ini ada satu pertanyaan lagi melalui Instagram. Ya, terakhir ya, waktunya habis nih. Iya, dari Farisa.12. Saya kan sudah mendaftar perekaman EKTP di website yang telah disediakan. Sudah berhasil, tapi nomor urutnya tidak bisa muncul. Terus bagaimana ya Pak? Baik, nomor urutnya nggak bisa muncul, gimana ini? Jadi begini, memang beberapa kali itu terjadi Mbak Tika. Saya pikir kalau misalnya itu sudah dapat, silakan langsung ke kantor. Ya, kantor, nanti kami akan coba lihat di aplikasi nomor antrian kita, nanti kita cetakkan.
Oke. Nah, sehingga nanti kebetulan Pak Arif ini penanggung jawab untuk perekaman dan pencetakan KTP, secara otomatis nanti akan bisa dilayani. Jadi kalau misalnya hari ini silakan langsung datang ke kantor Dispenduk Capil. Oke, berarti itu datanya sudah masuk Sudah gitu masuk, ya. Cuman nggak muncul nomor urut itu. Nomor urut barcode-nya. Ya karena kan aplikasi ya, Aplikasi kadang-kadang sistem ada 1% aja. mungkin karena musim hujan ini atau mungkin ya. Servernya ya. Servernya juga Oke, agak sedikit. Pak Arif silakan. Ada lagi nih, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini karena kita ternyata sudah di sesi akhir nih untuk perbincangan kita pagi ini, nggak terasa ya. Ya. Silakan Pak. Ya, untuk di identitas saya sendiri, untuk warga di Sidoarjo yang belum melakukan perekaman, silakan berperan aktif untuk melakukan perekaman, karena pada yang sudah disampaikan Pak Kadis ataupun dari Bu Siti sendiri, identitas NIK yang sudah rekam itu sudah menjadikan nasional, yang dibutuhkan untuk kebutuhan data yang terintegrasi dengan instansi vertikal yang lainnya, perbankan, kesehatan, kepolisian ataupun yang belum saya sebutkan ya. Terutama yang belum bisa melakukan, tidak bisa hadir untuk melakukan proses perekaman, bisa melaporkan di dinas untuk melakukan proses dilan karena mempunyai keterbatasan fisik ataupun cacat mental. Nanti bisa disampaikan melalui websitenya dinas ataupun nanti bisa datang ke dinas untuk mengambil formulirnya. Di websitenya dinas sendiri sudah ada formnya secara online, nanti bisa di-download, disampaikan, nanti bisa ditukarkan di lapangan gitu ya. Nanti insya Allah nanti kalau udah teman-teman udah paham untuk apa yang dilakukan di lapangan. Oke terima deh, kasih. baik ya. Bu Siti silakan Bu. Terima kasih untuk warga. Iya, sahabat Suara Sidoarjo. Sahabat Sidoarjo yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih dengan adanya Dispenduk Capil memberikan masukan. Saya berharap kepada sahabat di seluruh Kabupaten Sidoarjo untuk bagi masyarakat yang belum punya NIK atau NIK ganda, mohon untuk segera diverifikasi ke Dispenduk biar dalam melakukan aktivitas untuk pelayanan apapun di masyarakat tidak mengalami kendala. Itu harapan besar saya sebagai pelayan di Dispenduk. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Terakhir mungkin Pak Redi mungkin bisa ditutup ini. Iya. Jadi sahabat-sahabat Suara Sidoarjo dan juga masyarakat di seluruh Kabupaten Sidoarjo, jadi tolong manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang sudah diberikan oleh kami, khususnya layanan Sabtu dan Minggu. Ya. Jadi silakan urus dokumen kependudukan Anda, apakah itu baru atau perubahan elemen data, sehingga kami siap memberikan pelayanan. Tetapi kami juga mengakui bahwa masih banyak kekurangan. Tetapi yang penting adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat khususnya yang di Pilkada tanggal 9 Desember ini bisa memberikan hak suaranya, karena partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya akan menentukan siapa pemimpin terbaik yang nanti akan terpilih memimpin Kabupaten Sidoarjo. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Tika. Oke, terima kasih banyak Pak Redi, terima kasih Pak Arif dan juga Bu Siti untuk waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan juga perbincangan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian Radio Talk Show bersama dengan Dispenduk Capil Sidoarjo, bersama dengan Bapak Dr. Andes Reddy Kusuma MA selaku Kepala Dispenduk Capil Sidoarjo, juga bersama Ibu Dr. Anda Siti Amanati MM selaku Kabid. Ini apa dia tadi Bu? Pelayanan pendaftaran, dan juga Pak Arif Sumeru SSTP MHP selaku Kasih Identitas Penduduk yang baru saja Anda simak. Saya Tika Amsar masih lanjut menemani Anda di program selanjutnya. Sudah terlalu lama